Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Kamis malam hari ini tanggal 18 Januari 2024. Tinggal 2 minggu lagi kita sudah memasuki bulan Februari, Bapak. Minggu depan tanggal 25, minggu depannya sudah tanggal 1 Februari, bulan yang kedua. Selamat tinggal buat bulan Januari. Waktu begitu cepat. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, kalau waktu sudah begitu cepat, kita mempercepat, kita lari saudara ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena orang sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan Ibrani 11 ayat 6 itu akan mendapatkan upah. Itu komitmen kita. Saya Pastor Yakob Rahmat. Pada malam hari ini saya mau menyanyi lagu Iringi Kau Saja Tuhan di dalam buku Tabernakel Glory nomor 32. Komitmen kita ikut Yesus sebagaimana kita baca pada malam hari ini di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai 28, di mana Yesus memanggil murid-muridnya dan mujizat terjadi di Kapernaum. Demikian kehidupan kita dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Kita dipanggil, dipilih untuk menjadi anak Tuhan Yesus, untuk mengikuti Yesus dengan setia sampai selama-lamanya. Aku hendak ikut Yesus yang lindungi hidupku. Haleluya. Aku jadi sama Yesus, itulah kerinduanku. Amin, haleluya. Iringi Kau saja Tuhan, ada damai sentosa. Amin, haleluya. Tidak lain jalan selamat, hanya oleh darah-Mu. Aku hendak ikut Tuhan Yesus, hanya Yesus juru selamatku. Aku jadi serupa dengan Kristus, itulah kerinduanku. Amin, haleluya. Iringi Kau di sengsara karena kuasa yang kelam. Amin, haleluya. Aku tahu satu kali aku nanti akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Aku mau jadi anak Tuhan Yesus yang setia dan taat, menjadi serupa dengan Yesus, itulah kerinduanku. Amin, haleluya. Iring dalam hal menyangkal diri, buang primega, kesombongan kita buang. Aku mau jadi seperti Yesus, memiliki sifat rendah hati. Aku hendak iring Yesus, menjadi serupa dengan Yesus. Bentuklah hidupku ya Bapa, memiliki sifat Kristus. Amin, haleluya. Iringi Kau dalam hal pikul salib dan menyangkal diri. Bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus, memiliki karakter ilahi. Haleluya. Aku hendak ikut Yesus, dialah Tuhan juru selamatku. Bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus, menjadi serupa dengan Kristus. Dalam Yohanes 15 ayat 16, demikian firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ikut Yesus selamanya. Amin, haleluya. Aku hendak ikut
Yesus menjadi juru selamatku. Bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus, menjadi serupa dengan Yesus. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekalialah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Yesus, sucikanlah mulutku, hatiku untuk firman-Mu. Ku simpan firman-Mu dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada-Mu Bapa. Ampunilah semua dosaku, aku orang berdosa. Ampun ya Bapa. Bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus, untuk menjadi serupa dengan Yesus. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, kalau kita bisa setia sampai Kamis malam tanggal 18 Januari 2024. Tidak mudah saudara. Orang ikut Yesus membaca firman Tuhan dengan setia bersama saya bisa rutin baca firman Tuhan pagi malam. Termasuk Bapak Ibu kalau bisa ngikutin, itu anugerah Tuhan. Tidak mudah saudara. Ya, karena ikut Yesus itu anugerah. Tertulis di dalam Yohanes pasal 6 ayat 5. Ya. Lalu ia berkata, Yohanes 6 ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Jadi kalau Bapak Ibu bersama saya bisa rutin, tidak bosan bicara dengerin Alkitab yang saya sampaikan, termasuk saya bisa terus melaksanakan pembacaan renungan firman Tuhan, biarpun dalam bentuk sederhana, main gitar, menyanyi rutin sudah berlangsung 3 tahun lebih. Ini anugerah Tuhan. Jadi saudara bisa mendengarkan firman Allah yang saya sampaikan, termasuk mendengarkan firman Tuhan dari banyak para hamba Tuhan, itu anugerah Tuhan. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, saudara mungkin sudah bosan, tidak mau mendengarkan lagi, lebih bagus mendengarkan yang lain, itu ikuti kedagingan. Tapi memang ikut Yesus penyangkalan diri, seperti tadi firman Tuhan, aku hendak iring engkau, tapi harus menyangkal diri saudara. Iring di kau halam, menyangkal diri. Buang primega, buang kesombongan, ketinggian hati kita, buang. Ikut Yesus. Yesus berkata, pikul salib dan penyangkalan diri. Oleh itu mari kita dibentuk sama Tuhan. Biar hari-hari terus kita lakukan dan setia. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita buka Injil Markus ya. Injil Markus, Injil ada 4 ya. Sudah saya katakan ada Matius, Markus, Lukas, Injil Yahya. Tapi khusus 3 ini, Injil Matius, Markus, Lukas, disebut Injil Sinoptik. Karena memiliki suatu pandangan yang sama. Seperti yang saya sudah terangkan kemarin. Ya, contohnya ini seperti tertulis di dalam Markus pasal 1 ayat 2 dan 3. Seperti tertulis dalam kitab Nabi saya, lihatlah aku menyuruh utusanku melalui engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru di padang gurun, persiapkan jalan Tuhan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Ini tertulis dalam Injil Markus, juga tertulis dalam Injil Matius, juga tertulis dalam Injil Lukas, termasuk yang lain. Ya, oleh karena itu ini disebut Injil Sinoptik. Tapi kalau Injil Yohanes berbeda. Karena Injil Yohanes menampilkan langsung di ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah. Nah, jadi beda. Oleh karena itu mari kita melakukan setia. Dan Markus ini adalah namanya Yohanes Markus. Seperti yang saya sudah baca kemarin.
dalam Isi Rasul 12 ayat 12 ya. Anak Yohanes ya, jadi disebut Yohanes Markus ya. Dan Markus ini kalau menurut penelitian dari banyak hamba Tuhan, dan saya juga baca buku karena saya dilahirkan tahun 1956. Jadi waktu Markus lahir ya, saya belum lahir, kita semua belum lahir Saudara. Ya, kalau dari sekarang ribuan tahun yang lalu ya. Ini ditulis pada tahun 50 sampai 60 kurang lebih lah ya. Waktu zaman Yesus sudah bangkit, sudah naik ke surga Saudara ya. Jadi ini ditulis demikian, dan Injil Matius juga sama. Dan Injil Matius itu kemungkinan setelah Markus sudah ditulis ya. Kurang lebih kalau Injil Matius tahun 60 sampai 70-an. Tetapi kenapa ditulis di urutannya ditulis yang pertama? Karena Matius ini menulis tentang silsilah Yesus Kristus dari Raja Daud. Jadi Matius menggambarkan Yesus sebagai raja ya. Keturunan Daud. Daud adalah raja ya. Oleh karena itu mari kita makin hari makin mengerti akan firman Tuhan, dan mari kita langsung baca firman Tuhan dalam Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai 28 tentang Yesus memilih murid-muridnya. Demikian firman Tuhan. Yesus memanggil murid-murid yang pertama ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea. Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Jadi mereka awalnya itu penjala ikan, bisnis. Setiap kita semua ya dari latar belakang bisnis ya, tidak ikut Tuhan tapi ikut Yesus, itu anugerah Tuhan. Penjala ikan ya. Simon di sini sebetulnya dalam bahasa Aram, saudara, Aram ya. Bahasa Aram itu Simon ya, bahasa Aram ya. Karena bahasa Aramik itu bahasa hari-hari Tuhan Yesus ya. Bahasa Arsari itu Aramik ya. Tetapi dalam bahasa Yunani itu disebut Petrus, artinya batu karang. Jadi Simon di sini adalah Simon Petrus Saudara ya. Dan Andreas saudara Simon, mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Jadi dipilih Yesus dari penjala ikan menjadi murid Yesus. Di ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Karena manusia diciptakan Tuhan berharga di mata Tuhan. Kita mulia. Maka kita dipilih sama Tuhan, dipilih untuk masuk di dalam kerajaan surga ya. Jadi kita berharga. Mohon maaf, bukan binatang berharga, tapi manusia kita berharga di mata Tuhan. Lalu mereka 18, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Mari semua kita ikut Yesus. Seperti saya dulu, seorang bankir, saya seorang pengusaha, tapi saya tinggalkan semuanya. Saya ikut Yesus. Saya seperti dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia sampai detik ini. Oh puji Tuhan. Ayat 19, dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Jadi Yohanes di sini beda dengan Markus ya. Markus Yohanes, anak Yohanes, beda dengan Yohanes Pembaptis. Ini Yohanes yang paling muda disebut Rasul Yohanes, dan yang ada di Pulau Patmos yang menulis kitab Wahyu ini Yohanes ini ya. Jadi supaya jelas ya. Jadi di sini saudaraan semua saudara. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaraan semua ya. Terus ayat 20, Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang urutannya, lalu mengikuti Yesus. Semua mengikuti Yesus sebab hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Mari berikutnya, mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Yesus di Kapernaum, di Danasar, Danau Galilea, saudara. Itu kurang lebih 3 tahun lebih, saudara. Pelayanan di sini, ya. Memilih murid-muridnya Petrus, ya Simon Petrus, itu semua di Danau Galilea. Di daerah Nazaret, Kapernaum. Itu karena semua jadi satu tempat ini, saudara. Ya. Jadi cukup jauh, kurang lebih sekitar 67 km dari Yerusalem. Ya. 3 tahun pelayanan Yesus di sini. Ya. Terus ayat 22. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat. Karena Yesus adalah firman Tuhan ya. Maka dikaitkan dengan pelajaran Injil Yohanes ya. Dialah firman Tuhan. Mereka semua takjub mendengar pengajarannya. Dan kita juga sama sudah sampai detik saya sering kali menangis baca Alkitab. Bingung bukan apa. Saya merasa terima kasih sama Tuhan. Syukur kalau saya sebagai hamba Tuhan dipilih. Bapak Ibu bersyukur kalau dipilih Tuhan menjadi penjala manusia. Dipilih Tuhan
untuk menjadi murid-murid Yesus. Dipilih sama Tuhan untuk menjadi anak Tuhan Yesus ya. Dan pengajarannya Tuhan luar biasa. Oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan, hiduplah di dalam firman Tuhan. Ayat 23, pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Memang saudara, kalau kita lihat di firman Tuhan, roh jahat iblis itu dia ngeri, gemetar saudara. Kalau kita baca di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19, saya mau baca Yakobus pasal 19, pasal 2 ayat 19, pasal 2 ayat 19, demikian firman Tuhan. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Coba nih saudara, orang Kristen kalau kategorinya levelnya sama dengan percaya saja, setan pun juga percaya. Bahkan iblis pun setan gemetar kalau manusia tidak gemetar saudara. Berarti kalau saudara seseorang itu hanya pada level percaya, mohon maaf ini, berarti sama dengan iblis levelnya, karena iblis pun juga percaya. Oleh karena itu mari, tapi beda iblis dengan kita. Tapi kita mau taat, ini beda. Kalau iblis tidak pernah taat, dia berdusta, berbohong, dia melawan. Bahkan dia sombong. Waktu saudara baca di Yesaya pasal 14, dia akan menyamai Tuhan. Maka dicampakkan sama Tuhan itu Lucifer. Salah satu faktor sifat dari iblis tidak mau taat, dia berani sama Tuhan. Tapi kita semua anak Tuhan, mari kita mau taat, hidup dalam firman Tuhan. Iblis tidak memiliki karakter ilahi, tidak memiliki hidup di dalam kekudusan, tidak ada kesetiaan saudara. Setianya dia ada maksudnya untuk membawa manusia ke dalam jurang maut. Tapi bagi kita setia sama Tuhan, karena suatu hari kelak janji Tuhan hidup kekal surga buat selama-lamanya. Jadi jelas di sini perbedaannya. Iblis dia percaya, tapi dia gemetar. Tapi kalau manusia percaya, dan mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Iblis tidak taat, tapi kita mau taat, ikuti firman Tuhan, sehingga demikian kita selamat. Terus berikutnya, saya mau baca ayat 27-28. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata dengan kuasa, roh jahat pun diperintahkan dan mereka taat kepadanya. Taat, so takut tadi sudah saya bacakan. Gemetar itu iblis itu. Ayat 28. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Jadi daerah Galilea, Danau Galilea, Genesaret, Generit semua, Nasaret, semua satu lokasi saudara. Ya, oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan. Puji Tuhan, hanya oleh rahmat anugerah Tuhan terus kita perdalam firman Tuhan. Besok malam kita lanjutkan masih Injil Markus pasal 1. Karena Markus pasal 1 ada 45 ayat sudah cukup panjang. Dan makin hari kita makin mau cinta Yesus. Biar kita dibentuk karakter kita, karakter ilahi. Dan belajar kita untuk mengikuti Yesus, karena Tuhan sudah panggil kita. Jadi yang pertama, bahwa Tuhan panggil murid-muridnya bukan menjadi penjala ikan, tapi menjadi penjala manusia. Demikian kita juga, bahwa kita sudah dipanggil, dipilih Tuhan untuk kita berdampak, memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Dan kedua, mari kita memiliki sifat taat. Karena di sini iblis pun dia percaya tapi tidak taat. Tapi dia taat, diusir sama Tuhan, dia takut karena iblis itu gemetar. Tapi dia tidak memiliki sifat taat kepada firman Tuhan. Tapi bagi kita semua, mari milikilah sifat taat, sehingga hidup kita makin hari makin betul sama Tuhan, untuk memiliki karakter Kristus, sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Aku hendak ikut Tuhan Yesus yang menjadi juru selamatku. Bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus, ku mau seperti Engkau Yesus. Aku mau setia dan taat, ikuti semua perintah-perintah-Mu, sampai aku berjumpa dengan Yesus, masuk ke surga selamanya. Tuhan memberkati engkau
dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan semua berkati kita semua. Selamat malam, selamat berbaring, istirahat, dan jangan lupa berjaga dan berdoa. Dan mari kita ikut Yesus. Tuhan sudah panggil pilih kita menjadi penjala manusia. Beritakan kabar keselamatan kepada saudara, kepada teman-teman yang lain belum terima Yesus. Dan Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara semua menjadi berkat, berdampak, menjadi garam, menjadi pelita, menjadi terang bagi dunia yang sudah gelap ini. Masuk di dalam terang ajaib daripada Tuhan Yesus dan memiliki karakter Kristus, yaitu kita mau memiliki sifat taat, rendah hati, setia, hidup di dalam kekudusan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan semua berkati, Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.